Perkembangbiakan tumbuhan bagian kedua. Pada bagian pertama, kita telah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang dimulai dari munculnya bunga dan ditandai dengan adanya proses penyerbukan dan pembuahan. Pada bagian 2 ini, kita masih berbicara tentang atau belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau kawin dengan mempelajari penyerbukan yang dibedakan menjadi 4 macam. Mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. 1. Penyerbukan sendiri atau autogami. 2. Penyerbukan tetangga atau geitonogami. 3. Penyerbukan silang atau alogami. 4. Penyerbukan bastar. Jadi ada 4 macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh di kepala putik. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri atau autogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Jadi hanya ada satu bunga yang memiliki 2 atau lebih benang sari. Serbuk sari di dalam satu bunga melekat pada putik bunga tersebut. Ciri bunga yang melakukan penyerbukan sendiri atau autogami yaitu ketika bunga sudah mekar, putiknya tetap terlindungi oleh bagian-bagian bunga lainnya sampai terjadinya penyerbukan. Penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain, masih dalam satu tumbuhan. Jadi dalam satu pohon ada 2 bunga, terjadi penyerbukan dari bunga yang berbeda tapi dalam satu pohon. Lihat pada gambar. Ciri bunga yang melakukan penyerbukan tetangga atau geitonogami adalah kematangan bunga jantan dan betina yang tidak bersamaan. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga tanaman yang berbeda, tetapi masih dalam satu jenis. Artinya, ada 2 pohon yang bunganya melakukan penyerbukan, tetapi tanaman tersebut masih dalam satu jenis. Lihat pada gambar. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Adalah penyerbukan terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik berasal dari bunga yang berbeda varietasnya atau sifatnya, tetapi masih dalam jenis yang sama. Lihat pada gambar. Contoh penyerbukan bastar yaitu bunga dari tanaman rambutan berbuah besar dan asam dengan tanaman rambutan berbuah kecil dan manis. Artinya masih dalam satu jenis tanaman yaitu tanaman rambutan, tetapi memiliki sifat yang berbeda. Tujuan dari penyerbukan bastar yaitu menggabungkan sifat yang diinginkan dari 2 jenis tumbuhan sehingga mendapat tumbuhan baru dengan sifat-sifat yang diinginkan.